Salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya, Mbak Oke, siap. Mau curhat, Mas. Ngeri. Masuk YouTube loh ini. Aku kok diarani. Apa? Jangan sebutin Apa-apa, nama ya. Aku juga siap. Aku juga hampir setiap hari dengerin YouTube Mas Sandro, Siap. Mbak Yuli. Ada manfaat ya? Banyak Alhamdulillah. manfaatnya, Mas. Alhamdulillah. Bagaimana ini? Saya harus berbuat apa ini? Pertama nih, dari awal ya. Gak sampai besok pagi kan ceritanya, Mbak? Oh, enggak. Tenang aja, Oke, besok pagi. siap. Saya dengerin, Mbak. Saya dengerin dengan seksama. Nih, apa itu? Kan aku masih di rumah majikan nih, masih kerja. Terus aku mau ngajuin nikah sama orang Hong Kong. Terus aku kan udah cerai ya. Tadi aku ke KJRI untuk translate itu dokumen kan. Tapi syarat-syaratnya harus punya dokumen yang lain gitu. Sedangkan dokumenku belum lengkap. Mas Andrew bisa bantu nggak? Oh, itu urusan yang Oke. Apa saja yang sampean belum? Aku cuma punya akte cerai aja. Oh, kakak KTP akte sama kakak KTP belum akte. ada, belum di Hong Kong. Belum di Hong Kong, di Indonesia masih proses soalnya kan kemarin masih nempel-nempel di suami gitu kan. Belum aku pisah-pisahin, harus pindah domisili juga gitu. Tapi ada. Kemarin semuanya udah. Kenapa? Tapi ada. Ya ini baru lagi diajuin di Indonesia, belum. Enggak, yang lama ada, Kalau yang lama ada, tapi masih nempel di suami. Enggak apa-apa. Oh, jadi setelah enggak masalah. Sama. Kita bisa. Yang penting yang lama ada. Walaupun ada nama suami, nama anak, nama bapak, nama ibu, nama tetangganya enggak apa-apa. Yang penting ada. Kita butuh nomornya. Aktenya masih akte yang lama dong. Enggak apa-apa. Terus KTP Indonesia. Enggak masalah. KTP juga. Oh, enggak masalah. Semuanya yang ada itu fotoin ke saya. PDF. Oh, gitu. Kalau bisa lewat PDF biar dibacanya jelas. Maka nanti akan bisa kita terbitkan yang baru, yang statusnya sampean sudah bercerai gitu. Diterbitinya di sini di Hong Kong. Ya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya. Oh, kalau masalah itu sih aku udah urus. Jadi aku udah suruh orang untuk pindah domisili, ikut ibu gitu kan. Terus kakaknya juga aku udah mulai bikin sih, cuman nggak tahu ini mau nyampe kapan gitu jadinya. Apa itu? Kakak, terus waktu kelahiran, sama apa lagi? Surat izin dari orang tua gitu. Itu lagi dibikin. Nggak usah, wong sampean cerai kok. Cerai nggak perlu. Tadi aku ke KJRI perlu katanya surat izin dari orang tua yang di stempel di kelurahan. Nah, ya wis, berarti maksudnya sampean manut KJRI berarti. Tadi ke KJRI. Mulai. Gini ya, Mbak. Karena sampean translate-nya ke KJRI. Menikah di Hong Kong. Itu bisa tanpa melalui KJRI. Karena kan KJRI tidak mengurusi urusan pernikahan, benar nggak? Iya, maksudnya kan saya mau nyari translate-nya aja. Kalau bisa mah di mana aja sebenarnya yang bisa buat translate. Cuman kan kemarin aku dengerin yang Mbak Yuli ngomong sama Mas Andrew juga kan ke KJRI bisa gitu dari YouTube itu loh. Itu opsi. Terus, makanya aku hari ini datang. Itu opsi. Oh, itu opsi. Berarti ada pilihan lain gitu. Nah, boleh. Nah, ini kalau misalnya nggak ada berkas yang lain gitu, cuman akte cerai aja bisa nggak Mas Andro?
Kalau misalnya, soalnya kan kakak lama juga ada di suami, saya males minta lagi, maksudnya di mantan suami, maksudnya sama Kopi ada nggak kopi? Kopinya ada nggak? Saya pokoknya bentuk fisiknya saya ada. Gak asli nggak apa-apa, yang penting kopi. Mungkin nanti dicari dulu. Nah, Berarti apa aja yang Mas Andro butuhin? Kalau misalnya sekarang Mas bukan Andro nih, bukan yang saya butuhin. Sekarang keperluan sampean untuk menikah sama Hongkong itu yang saya harus kasih penjelasan buat sampean supaya sampean tahu apa yang dibutuhkan. Jadi bukan saya yang membutuhkan, bisa dipahami nggak? Kalimatnya dibalik. Iya, paham. Bukan saya yang butuhin, tapi sampean yang butuh. Sampean minta tolong ke saya, kan kayak gitu loh, bener nggak? Iya, Kalimat ini nggak boleh dibalik-balik, Mbak. Bahaya ini kalau dibalik-balik. Jadi begini, Oke. untuk menikah di Hongkong, untuk syarat menikahnya saja yang dibutuhkan surat cerai sampean, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, paspor sampean, sama KTP. Itu kalau menikah, itu untuk menikah. Ya, Untuk menikah. sisi sampean, Menikah. dengerin saya ngomong dulu, oke? Jangan dipotong dulu, oke? Dengerin saya ngomong dulu. Itu untuk menikah. Nah, tujuan menikah kan nanti mendapatkan dependent visa. Nah, kalau syarat untuk dependent visa, baru yang dibutuhkan adalah KTP, kemudian KK, kemudian akte lahir, dan yang tadi surat cerai. Nah, ini harus ada aslinya sampean plus translate untuk pengajuan dependent visa. Jadi dokumen itu yang sampean butuhkan. Nah, oke, sebentar. Dari dokumen itu ya yang saya butuhkan, bukan yang saya butuhkan, yang harus sampean siapkan ke saya adalah KTP, KK, sama akte. Enggak apa-apa. Dalam bentuk yang lama. Bisa. KTP Indo, KTP Indo, sama apa tadi? Akte. Oh, kakak. Jadi surat apa itu namanya? Maksudnya ini kan baru mau ngajuin nikah aja nih, maksudnya belum mau apply visa kan? Tapi nggak bisa hanya akte cerai saja, nggak bisa ya Mas? Gini, bisa. Tapi ngerjain sesuatu kan jangan yang setengah. Makanya kenapa sampean ke KJRI tadi disuruh butuhin semuanya, karena sampean disuruh minta itu semua biar komplit gitu loh. Ngerti nggak sampean? Nikah itu cuman cerai, akte cerai sampean, paspor sudah kelar. Tapi KJRI memberikan saran sekalian dokumen yang lainnya jadikan satu, kan kayak gitu. Bisa dipahami nggak sampean? Iya, paham. KJRI tadi kan minta kayak gitu toh. Saya blenger Mbak nganterin teman-teman ke KJRI itu untuk urusan itu. Iya, lagi pula bukunya juga Senin sampai Jumat. Nah. Sedangkan saya nggak bisa. Nah, makanya kenapa saya dimintain tolong? Karena saya bukan Senin sampai Jumat, Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Iya, makanya aku juga dengar kontennya Mas Andro, banyak tuh bantu orang Hongkong. Maksudnya banyak bantu orang-orang nikah di Hongkong gitu, makanya aku telepon Mas Andro. Nah, makanya tadi saya jelaskan seperti itu. Kalau sampai ke KJRI, KJRI-nya minta itu semuanya yang saya sebutin. Bisa dipahami? Iya, paham. Tapi kalau sampean, tapi kalau sampean cuma nikah aja ya sudah, akte cerainya sampean translate aja, selesai. Kalau translate di Hongkong 600 Hongkong dolar satu lembarnya. Kalau sampean punya suaminya punya translate ya suruh suaminya aja yang translate. Ya udah, habis itu sampean menikah aja bisa. Tapi selanjutnya tujuan habis menikah mau ngapain? Kalau nggak dependent. Ya, ganti KTP dong. Nah, makanya karena habis menikah sampean boleh apply. Mas, kalau udah punya visa dependent itu boleh kerja di Hongkong nggak sih? Boleh. Bisa ya? Bisa, ya gajinya naik. Yang biasanya kerja di tempatnya majikan 478 ya sampean bisa 12, bisa 16, bisa 20, bisa 21. Nah, saya bisa ngasih tahu sampean kerja yang gajinya 20.000. Bersih-bersih kamar. Siapa itu? Di hotel lo bisa. Ini lagi 2 orang yang lagi kita yang sudah KTP-nya keluar. Kita proyeksikan.
Ya mudah-mudahan jadi rezeki. Kan itu sama. Kalau misalnya, iya, kalau misalnya ini udah nikah nih ya, terus apply visa dependent itu kalau udah keluar udah bisa langsung kerja, intinya gitu apa gimana sih? Saya juga nggak ngerti. Ya visanya keluar, sampean bikin KTP. Walaupun KTP-nya lembaran, belum yang bentuk KTP itu sudah boleh itu dipakai bekerja. Udah boleh. Oh iya. Kalau misalnya saya udah nikah nih, terus apply visa, tapi kalau misalnya visa nggak turun kan katanya ketentuan berlaku tuh, visa Yes. bisa aja nggak turun. Betul. Gitu kan. Betul. Itu Kenapa? visa saya di majikan masih tetap lanjut apa gimana? Apa keputus dengan sendiri? Enggak, ya lanjut dengan majikan. Kalau visa tetap dependent lanjut. sampean tidak di-approve. Kalau visa dependent sampean di-approve, sampean disuruh milih dependent atau menyelesaikan kontraknya. Ya kalau teman-teman semuanya ya break milih yang dependent visa, makanya yang dimajikan break. Oh gitu. Itu biasanya imigrasi ngasih waktu berapa lama untuk kita kasih pilihan? Ya setelah sampean apply dependent, terus approve, terus dijawab, ya sampean kalau di approve, surat akan dijatuhkan ke majikan. Nah sampean kalau mau nggak ada kerugian ya one more notice, dari tanggal jatuhnya surat itu sampean one more notice. One more notice baru diurus dependennya. Atau sampean punya waktu sama suami minta libur majikan, ya saya ambil dependent tapi saya one more notice, maka imigrasi akan menunggu sampai sampean one more notice dengan majikan kelar, baru visa dependent sampean akan dibikinkan KTP. Paham. Gitu ya. Karena sampean sudah kan sebelumnya terikat dengan majikan, jadi itu diselesaikan dulu urusannya, baru dependentnya approve. Oke, paham. Terus kalau misalnya ini udah dapat visa nih, udah ada visa dependent, itu boleh balik Indo kapan aja kan? Bebas mbak, nggak balik juga nggak apa-apa. Bebas ya? Balik nggak apa-apa ya, jangan. Orang di sini mau kerja masa nggak balik? Ya takutnya ada denger cerita gitu ya, kalau belum dapat belum jadi Hong Kong resident itu belum boleh pulang gitu, harus bertahan dulu sampai sekitar 7 tahun setelah dapat resident baru pulang. Itu kalau permanen mbak, permanen resident. Dependent visa sama permanen resident beda. Kalau dependent sampean masih ketergantungan dengan suami. Kalau sudah lewat dari 7 tahun permanen, nah nggak tergantung lagi sama suami karena sudah permanen. Bedanya di situ. Pulang Indonesia nggak ada masalah. Di tengah-tengah nikah terus jalan-jalan ke Indonesia ya boleh. Cuman satu yang ingin saya sampaikan, pahami suami sampean dulu, punya hutang bank nggak, dia kerja nggak, punya tabungan nggak, ada bayar MPF nggak. Nah itu karena apa tuh, bayar apa? MPF. Bayar apa? Apa itu? MPF itu kalau Indonesia BPJS ketenaga kerjaan gitu loh. Oh, kalau nggak bayar itu nggak bisa? Ya bukan nggak bisa, itu adalah yang term and condition, makanya di approve dan tidaknya visa sampean itu kan tergantung dependent itu kan tergantung, berarti tergantung pasangannya sampean. Pasangan sampean tukang kriminal, tukang bunuh orang, nggak bekerja, utangnya banyak, nikah sama sampean ya moyong, nikah tok bisa tapi nggak dapat KTP. Kalau calon suamiku sih ada job, adalah tabungan ada. Kalau urusan kriminal nggak ada. Utang bank aku tanya nggak ada juga. Ya, mudah-mudahan sih aman gitu. Nah itu yang wajib diteliti kalau kita mau menjalin hubungan sama orang Hong Kong. Ya kalau itu krusial banget, apalagi hutang itu jadi masalah di Hong Kong. Biarpun kecil gitu. Ya kemarin kan ada cerita, ya
Dia punya tabungan 50, dia bergaji 18. Cicilan hutangnya dia itu kalau nggak salah 7.000 sampai 8.000. Aku nggak ngerti tepatnya. Jadi gajinya dia sama cicilan hutangnya dia itu dianggap oleh imigrasi itu tidak bisa mengcover kehidupan mereka berdua. Makanya visanya ditolak. Lah kalau visanya ditolak, nanti bagaimana approve-nya? Ya setelah hutangnya dilunasi bisa nyodorin lagi. Paham nggak? Paham. Hong Kong itu memperkirakan dan memprediksi biaya hidup ketika suami istri berapa dan bagaimana. Kemarin aku juga dengar yang di itu kontennya Mas Andro ada yang itu ambil uang pemerintah, maksudnya kayak dapat duit dari pemerintah. Itu juga kata Mas Andro kan susah ya untuk nikah di Hong Kong. Bukan susah. Yang Saya tidak ingin mendahului ya atau memberikan harapan. Tapi kalau benar-benarnya cinta dan memang ternyata kita mau proses, ya proses saja. Karena sekali lagi visa itu kembali lagi bukan wewenang saya, wewenangnya imigrasi, dan selalu akan ada term and condition. Nah, term and condition ini loh ya Mbak, yang kadang-kadang di atas kertas. Kalau misalnya ngambil uang pemerintah, ini kan term conditionnya sudah minus lah ibaratnya, ya kan? Iya. Tapi kan saya tidak ngerti apakah imigrasi nge-approve apa tidak. Kalau kalimatnya sampean tadi bilang, oh kok tidak di-approve lah, ini yang harus diluruskan. Bisa dipahami? Soalnya paham. Soalnya calon aku juga tinggalnya kan di perumahan dari pemerintah gitu. Loh, kalau perumahan nggak ada masalah. Perumahan memang semua orang Hong Kong itu ada apply. Saya pun harusnya juga apply. Saya juga bisa apply. Tapi kalau rumah nggak ada masalah. Tapi tanggungan hutang itu loh, ada nggak? Nggak ada sih. Ya iya sudah. Jadi gini, gajinya suami sampai misalnya nih 20 ya. Rumah pemerintah kan murah. 1.500 sampai 2.000 otomatis ya, dan dia nggak punya hutang, dia kerja, otomatis masih ada sisa uang 18.000. Terus dia juga punya tabungan. Jadi ketika menikah sama sampean kan kondisi perekonomiannya aman. Nah kayak yang sampean tak jelaskan tadi, dia punya hutang, cicilannya 7.000, gajinya 18.000, diambil hutangnya aja 11.000. Sewa rumahnya dia berapa? Sewa rumahnya paling sedikit 7.000 kayak saya. Lah kan nyisa uang cuma 4.000. Bisa nggak menghidupi istrinya? Itu loh yang dilihat sama imigrasi. Sampean bisa paham nggak? Paham. Nah, sekalian sampean ben paham dan teman-teman di sana juga paham juga. Jadi nggak asal semuanya diantem, nggak bisa kalau ngambil ini itu. Lihat term and condition, karena kan kita nggak mungkin ngorek-ngorek kondisi ekonominya suami sampean, kecuali sampean sendiri, ya kan? Iya. Yang bertanya-tanya, penting itu soalnya. Wis, mau tanya apa lagi? Jelas? Jelas Mas. Ini kalau misalnya udah nikah nih, saya nggak langsung apply visa, nunggu beberapa bulan dulu di rumah majikan, pengen kerja beberapa bulan dulu gitu baru apply visa, itu boleh nggak apa-apa ya? Ya boleh. Nggak setelah nikah langsung apply. Boleh, tapi saya sikan. Tuhan, saya sikan. Iya loh, buang-buang waktu loh, buat apa? Sampean sudah nikah, bojo sudah mau dependen, kenapa harus ke tempat majikan? Kan ya disangsikan. Suami sampean ini orang apa sabar banget, harus nunggu sampean harus kelar di majikan. Tapi kalau itu pilihan sampean, boleh, aku bilang. Tapi gaya aku, paham nggak? Nikah itu tujuannya hidup bersama, Mbak. Boleh nggak saya bilang begitu? Emang iya. Lah kalau sampai nikah terus kenapa bojone sampean masih tinggal di sana, sampean masih tinggal di majikan? Terus gaya apa, Mbak? Kan itu yang saya pertanyakan jatuhnya. Bener nggak?
Halo? Iya. Bingung nggak? Iya denger Mas. Bingung nggak? Enggak. Nah ya sudah. Bingung yang aku bingung. Wis oleh nikah, wis oke, pemerintah Hong Kong oke, wis enek sertifikate, lapo gak ndang jupuk independen. Dependent visa. Malah ngenteni selesai karo majikan. Lah yo bingung aku. Iya nggak? Bener nggak? Maksudnya kan gini, ini kan aku kerja di sini udah hampir 5 tahun. Kata bosku gini, kalau misalnya kamu kerja di sini 5 tahun atau lebih, saya kasih kamu long service gitu. Aku di sini udah hampir 5 tahun, 4 tahun 7 bulan lah gitu. Makanya aku pengen tak lempengin 5 tahun lebih sedikit gitu, biar ngomongnya enak, maksudnya biar long service-nya juga keluar gitu. Soalnya sebelum aku tanda tangan kontrak ketiga, bosku bilang, kamu kalau di sini 5 tahun atau lebih, saya bakal kasih kamu long service, dia bilang gitu. Sampean pernah dengar cerita saya janji manis tentang long service belum? Sampean dengerin ceritanya? Banyak sih. Lah iya. Banyak kasus-kasus sih. Sekarang gini loh, logika saya jadi begini. Kenapa sampean lebih mengutamakan majikan, sedangkan bojo sampean sudah jelas-jelas mau ngasih dependent visa yang sebulannya sampean bisa bergaji 18.000, 16.000, 2 bulan kelar itu. Long service. Gimana sih? Aku belum tahu. Jalan berpikirnya sampean sebentar, saya kasih tahu. Jalan berpikir sampean itu di mana gitu loh. Kalau yang ini aku baru tahu dari Mas Sandro. Nah, makanya dependent visa boleh kerja di luar. Nah, makanya aku selama ini bergaul berapa tahun dulu. Bergaul sama kita biar pemahamannya lebih lebar. Ini saya mau lebih menggauli Mas, biar tahu. Itu loh, bergaul, Mbak. Pandangan ke depan. Makanya kenapa saya antusias membantu teman-teman untuk mendapatkan dependent visa. Karena levelnya kita naikin dikit. Gitu loh, Mbak. Sudah bullshit itu. Wes, aku bilang kayak gitu aja, bukan berarti wes janji manis wes. Wong jelas-jelas bojo. Nah, bojo sampean itu yang sudah jelas-jelas mau menikah dengan sampean, mau menanggung sampean. Kok sampean jek berpikir kemajikan? Come on, guys. Halo. Bagaimana dunia ini terbalik? Aku pikir emang kita tinggal berapa bulan. Ya aku sih juga maksudnya belum register pernikahan, soalnya kan berkasnya belum. Ya nggak apa-apa, kan kita diskusi toh. Juga belum tahu kan. Kita diskusi kan, bener nggak? Ya. Nah, dari diskusi kan sampean punya gambaran sekarang. Jangankan sampean yang long service 5 tahun, yang tadi uang 13.000 yang dijanjiin sama majikan aja dia masih keder padahal sudah ada pasangannya yang mau nikahin. Itu saya nggak habis pikir, ini bergaulnya sama siapa sih mereka ini? Kan begitu ceritanya. Come on guys. Halo. Wes? Sudah kebuka cara berpikirnya? Sudah kebuka sekali. Wes mbok aku mang. Nanti warki panas rasanya. Gitu, Mbak. Jadi ya disitulah fungsinya. Makanya saya seneng sama penonton saya sekarang itu seneng karena sebelum mereka mengambil keputusan, mereka ngajak diskusi. Nah, ini yang benar. Benar. Iya kan? Ini Mas Andro, aku mau cerita sedikit. Boleh. Soalnya aku juga punya beberapa teman yang sudah nikah sama orang Hong Kong. Maksudnya visa juga udah turun, tapi mereka juga kerja di luar, kayak malah mereka jualan online ya seperti itulah misalnya. Jadi aku pikir apa setelah punya visa tetap nggak boleh kerja di luar, akhirnya kayak begitu. Walaupun udah punya dependent visa masih belum boleh kerja di luar gitu loh, karena teman-temanku yang udah dapat visa juga masih belum kerja gitu. Makanya aku bilang, masa aku mau duduk manis di rumah, nggak enak banget, nggak ada siapa-siapa gitu, suami kerja gitu. Ya kenapa mereka kayak gitu? Kenapa mereka kayak gitu? Karena bisa jadi suaminya nggak mengizinkan. Mungkin juga sih. Bisa jadi mereka yang nggak mau capek-capek kerja kalau suaminya udah ngasih duit banyak. Kan bisa. Sampean kan belum menggali sampai dalam. Itu kan asumsi pikirannya sampean. Mereka nggak bisa kerja. Kan belum tentu. Iya,
Karena aku pikir belum tahu, terus aku ada ngobrol sama satu orang. Wah, kamu udah turun visa, dia paper nih nikah sama orang Hong Kong. Dia bilang belum turun, udah hampir 3 bulan nikah, belum turun visa, tapi aku paper, kata dia. Oh, ini lain lagi masalahnya sama anak resmi kan. Iya. Terus aku tanya dia, emang kalau misalnya udah turun visa dependen boleh kerja nggak sih? Kurang tahu deh, kata dia gitu. Berarti kan banyak yang masih belum tahu loh kalau udah punya visa dependen bisa kerja di luar gitu, termasuk aku sendiri gitu, emang nggak tahu. Makanya saya bikin konten supaya orang banyak tahu. Makanya yang nonton konten kayak sampean tadi bermanfaat nggak? Sangat. Nah, kan sampean sendiri yang ngomong. Makanya aku kontenin. Benar-benar Mas Andro. Nah, gimana sih? Kalau nggak bener nggak mungkin sampean telepon aku dan ngajak diskusi. Karena saya banyak benernya. Mungkin itu paling. Nggak. Omongan saya masuk di logika nggak menurut sampean? Yang paling penting itu. Masuk. Nah, yang paling penting itu. Masuk, Pak. Yang paling penting itu. Di logika, di nalar, apa yang saya sampaikan benar juga. Nah, baru. Wes. Iya. Ayo, mau diskusi apa lagi? Tak jabanin, Mbak. Mau tanya apa? Untuk ngitung persiapannya sampean. Gitu. Seneng loh, Mbak. Kalau saya itu bisa bantu teman-teman bisa naik level, bisa punya suami, punya dependen, gajinya lebih gede, bisa membahagiain keluarga, bapak ibunya bisa naik haji. Seneng nggak? Seneng dong. Seneng, itu harapan aku. Nah, seneng dong. Kira-kira Tuhan mau kasih saya pahala nggak? Amin, moga-moga mudah-mudahan pahala berlimpah buat Mas Andro, Mbak Yuni. Nah, kan seperti itu gitu loh, Mbak. Jadi Iya. nggak apa-apa, ya memang begitu. Gaji YouTube seberapa sih kan gitu. Daripada pahalanya dan kemudahan hidup yang kita alami, kalau kita memudahkan jalannya orang, masa sih Tuhan nggak kasih kita kemudahan jalan juga? Nah, logika berpikirnya kan di sana, Mbak. Iya. Kayak kemarin aku dengar juga Mas Andro banyak bantu temen yang nikah, sampai itu Mbak Susi yang pacaran sampai 16 tahun. Wah, hebat itu. Maksudnya banyak yang udah dibantu Mas Andro sampai ke pernikahan gitu. Nah, itu yang makanya aku langsung aja telepon Mas Andro. itu yang naik ke kamera. Yang belum ke kamera. Banyak. Nah, berapa kan Kemarin ada seperti 9 orang itu, kayaknya 9 orang yang udah dibantu nikah. Dan sampai berhasil lah intinya gitu. Ada yang ini setelah nikah berhasil dapat KTP, kita arahkan untuk bekerja di Hotel Mandarin, bekerja di Hotel Pullman. Yang di Hotel Pullman sudah, yang jadi kerja di cleaning service kayak di mall juga ada. Ya alhamdulillah. Dan semuanya Mas baik. Andro bisa nyalurin kerja juga ya? Bukan nyalurin, kebetulan saya punya teman. Saya ada teman. Nanti kalau nyalurin dibilang makelar sampai calo kan repot juga nanti. Namanya bantu teman-teman buat namanya netizen ini, deterjen ini kan suka-suka. Makanya saya harus lebih spesifik ya. Hidup itu seneng kalau bisa bantu orang, kan itu tuh, Mbak. Betul. Ya tuh. Kan sebaik-baik manusia kan manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, bisa. Masuk ah? Yes. Betul, cocok. Wes, ada lagi keraguan, kebingungan? Kira-kira? Ya, ada, sekarang saya jadi lebih mantep malahan, Mas. Nah, sip. Saya sampai lebih mantep. Saya berbahagia. Tambah satu lagi. Dadai. Jadi amin, moga-moga lancar semuanya. Lancar, sampai orang baik lancar lah. Amin. Mas Andro juga, Mbak Yuli, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sama juga Mbak, lancar langgeng Apa? samawang. Amin. Apa perlu kita jadi saksinya? Saksi kebahagiaan sampean. Loh, wes enak meneh. Oh, nanti pokoknya sekarang aku nyari berkas-berkasnya dulu deh. Oke. Pokoknya kalau udah lengkap
aku datang ke Mas Andro lah. Oke, biar enak siap. gitu ngobrolnya ya. Siap, kami tunggu. Nanti kalau ini aku minta alamatnya aja, biar nanti aku datang sama calonku sekalian ke Boh, sana gitu ya. keren. Keren. Kos BB MTR XC. Wis gitu aja. XC ya. Ya kos BB XC. Nanti dari situ kita arahin. Pokoknya intinya saya nyari berkasnya dulu di rumah. Siap. Apa nunggu berkas yang baru jadi. Terserah. Aku kan di posin juga nunggu waktu lama. Pokoknya intinya kalau udah ready saya datang gitu aja lah ya Mas. Terserah sampean. Intinya saya nggak nyari. Saya bantu. Sampean mau cepat bisa, sampean mau lambat bisa, sampean nggak nyari saya juga nggak apa-apa, kan gitu. Nggak ada masalah. Iya. Enak toh, pilihannya Terima banyak. kasih banyak. Siap. Ya sudah. Oke. Cukup begitu aja. Terima kasih Mas Andro, Mbak Yuli. Siap. Sehat selalu. Amin. Semangat. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, nikah kabeh. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Mbok Diana lagi mau makan. Makan apa, Mbok? Jangan lo deh. Dari Rani, yang masak Rani. Jadi lapar, Mbok Diana makan dulu biar kenyang, nanti biar tidurnya nyenyak. Itu aja ya teman-teman semuanya. Tetap Kak semangat. nyenyak deh kayaknya sing ngeloni. Dia tetap nyenyak. Dia nggak butuh itu. Yang penting sehat selalu buat kalian semuanya. Tetap jaga semangat dan wujudkan cita-cita. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.